Halo Om Tante, selamat datang di channel Desain Rumah Unik. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Bersama saya Edo, dalam kali ini akan membahas sebuah desain yang diberi judul Airflow. Desain ini adalah edisi perdana dari Desain Rumah Unik, seri lebar 10 meter. Channel ini disajikan bagi siapapun yang ingin mempunyai rumah yang nyaman dan unik, dan juga diperuntukkan bagi penggiat dunia arsitektur yang mencari inspirasi dalam mendesain sebuah rumah. Poin-poin penting yang ada dalam desain kali ini adalah rumah berlantai 3, fasilitas 4 kamar tidur plus kamar pembantu. Konsep rumah berventilasi udara mengalir yang maksimal, pencahayaan alami maksimal, kolam renang tertutup atau indoor swimming pool, private rooftop atau pemanfaatan area atap yang private. Nah, sebelum saya memulai pembahasan, silahkan mengklik like dan subscribe untuk mengikuti terus desain-desain seri lebar 10 meter selanjutnya. Jangan lupa klik juga tanda bel untuk mendapatkan notifikasi bila saya mengeluarkan desain terbaru dalam channel YouTube ini. Terima kasih. Selamat mengikuti dan bersiaplah terinspirasi. Desain rumah ini diberi judul Airflow, yang artinya udara mengalir. Dalam konsep desain ini, saya memberi penekanan pada ventilasi alami dan sirkulasi udara yang maksimal. Konsep ini dipilih sebagai usaha menyelaraskan desain arsitektur dengan iklim tropis di Indonesia. Penerapan detail seperti kisi-kisi dan dinding lapis ganda atau double layer dieksplorasi dan diaplikasi pada tampak rumah. Style arsitektur modern dengan garis-garis horizontal dan vertikal yang kuat untuk menciptakan keseimbangan komposisi tampak. Gubahan bangunan bermasa majemuk dengan menggabungkan 3 bentuk geometris persegi kubus dikomposisikan untuk menciptakan kesatuan massa yang dinamis. Material dan warna dikomposisikan dari beberapa material buatan dominan, yaitu beton mentah, dinding dicat putih, kaca dan aluminium, serta elemen alamiah bercorak kayu, air, batu alam, dan aksen tanaman. Selanjutnya, mari masuk ke dalam sesi pembahasan denah. Masuk pembahasan denah. Saya menjelaskan dengan cara memberikan alur sirkulasi yang terjadi di dalam rumah ini. Diawali dengan orang memasuki rumah melalui entrance utama. Entrance utamanya ini dibuat berupa koridor di mana orang yang masuk akan menikmati experience melihat reflecting pool, dan surprise-nya adalah melihat kolam renang, vista kolam renang yang memanjang sampai ke bagian belakang bangunan ini. Nah, pintu rumah ini memang dibikin tidak frontal dari depan. Namun kalau dilihat secara arsitekturnya, bangunan ini memberikan bentukan yang unik. Di sebelah kanan, di sebelah entrance ini berupa gawangan yang bisa mengarahkan orang masuk ke koridor entrance ini. Pintunya pintu dorong ya. Diterima dalam suatu foyer dan dilengkapi dengan powder room. Jadi ada ruang untuk make up dan toiletnya. Ada sedikit bench di sini untuk menerima tamu. Di sini saya bikin step ke atas untuk membuat ruang di belakang lebih tinggi dan masuk ke dalam ruang yang saya berikan nama Hall of Fame. Karena biasanya kita akan taruh di sini meja dengan foto-foto keluarga, mungkin dengan lukisan-lukisan besar, dan mungkin juga ada kursi, tanaman sedikit. Ya, ini sebenarnya fungsinya sebagai ruang jika ada anggota keluarga yang menerima telepon yang tidak mau mengganggu keluarga yang lain, dia bisa duduk sini. Oke, lanjut ke daerah pantry.
pantry kita saya bikin 2 meja, ada island di depan dan pantry belakangnya. Jika yang penghuni rumah menyukai memasak, maka tungku kita bisa taruh di depan. Tapi jika tidak, ya di belakang sih nggak apa-apa. Ini kompor, kita bisa taruh zinc di sini, dan ini ada refrigerator. Area ini adalah area dining room, dan biasanya urutannya adalah pantry, dining room, family room. Ini satu urutan yang cukup baik. Yang paling private biasanya ditaruh di area family room, dan biasanya yang paling bagus view-nya adalah juga di family room. Dan di desain kali ini saya menempatkan pool deck di samping family room. Kita bisa letakkan laybed di sini untuk orang yang ingin masuk ke kolam renang. Saya bikin kolam renang ini cukup panjang, kurang lebih 10 meter, dan memang bisa berenang di sini gitu. Walaupun kecil, tapi untuk berapa lap gitu. Berikutnya adalah ke sirkulasi side entrance. Dimulai dari carport, dan kita punya garasi dengan 2 kendaraan ya, kapasitas 2 mobil. Lalu kita punya di bawah tangga ini adalah gudang. Saya bilang di bawah tangga karena memang di sini adalah tangga servis untuk ke lantai 2. Nah, kita punya pintu side entrance atau pintu servis. Ini ada tangga ke atas, pintu side entrance. Ini adalah bisa taruh lemari buat penyimpanan. Oke, lanjut ke lantai 2. Jadi masuk dari tangga ini, naik, landingnya di sini, ketemu dengan suatu foyer sedikit. Ini juga biasanya kita kasih kredensa. Lalu ketemu dengan suatu lobby atau hall yang nyambung dengan koridor, mengantarkan ke 2 ruangan. Nah, saya biasanya taruh di sini ada tempat untuk breakfast nook, jadi sudut untuk sarapan. Nah, ini sangat berguna buat bangunan yang 3 lantai, di mana kamar-kamar yang ada di lantai 3 kalau mau sarapan tidak harus ke lantai 1, tapi bisa dilakukan di hall ini, di breakfast nook ini. Nah, masuk ke master bedroom dengan master bathroomnya, dilengkapi dengan balkoni. Balkoni ini di bawahnya bisa menikmati melihat pool deck dan kolam renang. Nah, lanjut ke kamar nomor 2 dengan kamar mandinya. Saya mau menceritakan mengenai void, bangunan yang menyambung dari lantai 1 ini, di mana orang yang ada di daerah hall ini bisa menikmati pemandangan atau bisa melihat kolam renang di bawahnya. Oke, saya balik sedikit mengenai servis. Dari lantai 1, tangga servis naik ini munculnya di sini. Oke, landingnya di sini, ketemu dengan suatu tempat kerja yang bisa buat jemuran karena lantai 2-nya adalah terbuka. Dan ada kamar pembantu sekaligus kamar mandi pembantu. Lanjut ke lantai 3, jadi naik tangganya kembali lagi dari sini. Ya, lantai 3, landingnya juga di sini. Nah, ketemu dengan koridor yang mengantarkan ke 3 ruang. Ruang pertama adalah kamar anak 2 yang dilengkapi dengan kamar mandinya. Selanjutnya kamar anak ketiga dengan kamar mandinya. Dan ini adalah ke area rooftop, di mana kita bisa taruh meja untuk mengopi atau apa, membaca buku. Di sini kita bisa taruh bak-bak tanaman, layar hijau. Jadi itu saja penjelasan mengenai denah.
Selanjutnya saya mencoba membuat tata letak furniture atau layout di dalam desain rumah unik Airflow ini. Selamat mengikuti. Ya, terakhir mari kita saksikan animasi arsitektur desain rumah unik ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.
Demikian sebagian kecil dari konsep arsitektur desain rumah unik Airflow edisi kali ini. Untuk seri lebar 10 meter edisi berikutnya, saya akan mengunggah desain rumah unik dengan judul Carport. Jangan sungkan untuk memberikan komen dan saran bagi kebaikan channel ini, karena review yang baik akan sangat kami hargai. Bila channel ini dirasa bisa bermanfaat, silahkan share kepada siapapun yang ingin mempunyai rumah yang nyaman dan unik. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bell untuk mendapatkan notifikasi tersedianya edisi selanjutnya. Terima kasih.